Begitu si Sin masuk di rumah ini nih, yang pertama dicari di rumah ini benda tumpul. Diambillah tuh benda tumpul yang ada di rumah itu, dipakai buat nyerang si Lan Sanying tadi. Diserang beberapa kali sama si Sin, beberapa menit lah dia serang itu, sampai si korban ini bener-bener udah hilang aja, udah lewat. Dari modernnya negara China sekarang, kita tarik mundur di tahun 1999. Waktu itu di provinsi Henan ada seorang pria yang lahir tahun 1968, namanya adalah Yang Xin Hai, panggil aja Xin. Dia ini lahir di antara 4 saudara. Tapi waktu dia kecil ini orang tuanya sepanjang hari itu sibuk gitu loh, bertani. Anak-anaknya lah nggak keurus. Jadi tumbuh jadi anak yang pendiam, nggak ansos gitu lah dia, nggak mau ngomong atau bicara sama orang. Dia bener-bener enjoy sama menyendiri gitu lah. Ditambah dengan situasi keluarga dia waktu itu memang ekonominya sulit. Nah, long story short, di umur 20 tahunnya si Sin ini, gara-gara kondisi ekonomi dia begitu nih, dia harus melakukan tindak kriminal kejahatan. Nyolong nih bocah. Ini nyolong, terus gara-gara dia ngelakuin tindak kejahatan itu, untuk pertama kalinya di usia 20 dia ini harus merasakan di penjara. Bebasnya dari dia di penjara ini kapok enggak dia. Dia ngelakuin tindak kriminal lagi. Long story short, 19 bulan ini bebas dia. Bebas dari hukuman dia yang kedua tadi. Baliklah dia ke provinsi tempat dia lahir di Henan tadi. Sampai sana tobat enggak. Bocah yang dulu maling nih sekarang dia memperkoas. Di kasus ini bebasnya dia dari hukuman dia ini di tahun 1999. Tapi nggak ada satupun keluarga yang udah mau ngakuin dia. Ada tuh, dia pernah punya pasangan, tapi gara-gara semua kejahatan dan juga apapun yang dilakuin sama dia ini, ditinggal sama pacarnya, ditinggal sama keluarganya. Gara-gara itu dia ini dalam hati dia nyimpen dendam dia. Karena dia nggak punya siapapun yang anggap dia lagi gitu. Kayak bahkan setelah dia keluarnya dari penjara ini, itu kayak kucing deh, Cuk. Apa sih istilahnya, nomaden gitu, pindah-pindah dia. Tiap dia pindah tempat, dari tempat satu ke tempat dua dan seterusnya. Aneh menurut gua, karena dia tuh merhatiin rumah orang, gitu, ngintip-ngintipin aktivitas orang malam lagi nih, malam gitu ya. Malam tuh ngintipin dari jendela rumah orang, dia perhatiin pintu orang yang gak ditutup. Nggak ada tujuan apa-apa, tapi dia seneng aja gitu, dari rumah ke rumah tuh kayak gitu aja deh. Di antara rumah-rumah yang diintipin sama si Sin ini, ada satu rumah. Di rumah itu tinggallah seorang perempuan namanya San Lanying. Menurut si Sin, nih rumah pas banget nih. Lihat kondisi yang begitu, menurut Sin ini sasaran empuk untuk dia bisa masuk. Jadi obsesi dia untuk bisa masuk tadi tuh bisa lah dia eksekusi di rumah pertama ini. Lihat jendela begitu kan, masuk dia pelan-pelan nyelinap, didorong dulu sama dia jendela itu. Gak ada suara, gak ada pergerakan apapun. Ya udah masuk dia. Masuknya dia juga nggak ada yang bangun, termasuk si San Lanying tadi juga nggak bangun gitu. Betul aja dia ngeliat si Lan Sanying ini tidur di dalam. Tidurnya bener-bener terlelap, bahkan dia sampai nggak sadar nih kalau ada orang yang masuk. Sedangkan si Sin nih begitu dia masuk ngeliat dia tidur, ya udah bebas dia mau apa-apain.